Kami dari calon guru penggerak angkatan 7 akan mendemonstrasikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Dika Nurmaliasani dari SD Ciberem Mandiri 1. Dan saya Suprihatin dari TK Bumi Katumbiri. Dan saya Siti Rupaya dari TK Jatimekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dika. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Siti Rupaya karena sudah hadir menerima undangan dari saya. Terima kasih. Ini kemarin Bu Dika udah minta nih pertolongan pada saya, katanya akan ada mengadakan pengamatan kucing antara Bu Dika sendiri dengan seseorang yang Bu Dika telah teman Bu Dika yang meminta Bu Dika untuk sebagai coachnya ya. Nah mungkin sebelum diadakannya kucing, mungkin ya saya boleh saya bertanya dulu kepada Boleh ya? Boleh ya Bu. Kemarin Bu Dika mungkin telah meminta kepada saya untuk mengamati hasil dari nanti setelah diberikannya kucing itu. Bu Dika minta diamati oleh saya. Mungkin saya akan bertanya kepada Bu Dika. Apakah Bu Dika sudah tahu bahwa rubrik dari pengamatan itu ada penilaian khususnya? Apakah sudah tahu Bu Dika sudah mempersiapkannya? Memang sudah saya persiapkan sebelumnya dan saya pun sudah melihat rubriknya seperti apa dan ada prinsip-prinsip dasar coaching, lalu alurnya seperti apa yang akan mungkin nanti diarahkan kepada teman saya. Jadi mungkin sebelumnya Bu Dika, ketika teman Bu Dika meminta untuk Bu Dika jadi coach, Bu Dika sendiri sudah mempersiapkan alur-alur yang harus dipersiapkan. Mungkin dari situ kira-kira nih, karena Bu Dika juga mungkin udah tahu ya kompetensi seorang coach itu seperti apa dan prinsip-prinsip yang harus dipersiapkan seperti apa. Mungkin di sini mungkin saya akan bertanya kepada Bu Dika, kompetensi kucing apa yang ingin dikembangkan sama Ibu? Oke, baik, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan tentunya pasti akan semua kompetensi pasti akan terlalui, seperti saya bertanya soal alur tirta, lalu saya mendengarkan dengan rasa, lalu saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, pasti itu akan terlalui. Nah sekarang dari kompetensi itu mungkin banyak nih Ibu ya, ada kompetensi tadi menanyakan pertanyaan yang berbobot dan lain sebagainya. Kira-kira Bu Dika itu akan menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Bu Dika dari kucing itu sendiri? Mungkin nanti dari permasalahannya kita bisa lihat dulu sebenarnya. Tapi mungkin yang jelas saya akan melaksanakan sesuai dengan alur tirta, yaitu tujuannya seperti apa, lalu mengidentifikasi, lalu apa aksi nyatanya yang akan diberikan oleh si coach tersebut, dan mungkin waktunya kapan juga nanti si coach tersebut saya akan berusaha menggali. Jadi saya hanya memfasilitasi hanya sebagai coach, nanti sendiri coachingnya sendiri yang mungkin akan menemukan solusinya dan mungkin akan melaksanakan dari masalah dan solusi yang mereka hadapi seperti itu. Ya mungkin nanti setelah Bu Dika memberikan kucing kepada si kucing itu, mungkin indikator apa nih kira-kira ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan? Kira-kira. Oke, yang saya harapkan di situ mungkin si coaching dapat mengungkapkan masalahnya. Setelah itu mungkin nanti hasilnya dia sendiri yang akan menemukan solusinya. Jadi saya hanya melayani saja, membimbing, mendengarkan, lalu menggali informasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nanti dia mungkin solusinya akan keluar dari mulutnya sendiri. Dan mungkin nanti juga aksi nyatanya juga akan disampaikan oleh si coach tersebut. Jadi kalau seperti itu mungkin Bu Dika udah mempersiapkan ya bahan-bahan apa yang akan nanti diperlihatkan oleh kepada si kucing itu. Mungkin kalau begitu mungkin Bu Dika juga udah siap. Nah kira-kira Bu Dika apa nih janjian sama Ibu Sebentar lagi nih, sama Bu Suprihatin. Iya, sebentar lagi mungkin juga akan datang. Tapi katanya sudah on the way. Mudah-mudahan ya sebentar lagi. Mungkin Ibu nanti silakan nanti dilihat. Nanti mungkin Ibu boleh mengamati juga hasil dari coaching kami. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Artin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dika. Sehat? Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat-sehat, Bu. Alhamdulillah, luar biasa ya. Kemarin Bu Atin, saya dapat pesan dari Bu Atin, katanya Bu Atin pengen ngobrol sama saya. Betul benar. Iya betul Bu. Kenapa nih Bu Atin? Tapi maaf ya nih sebelumnya nih ya,
kita bicaranya lebih santai aja gitu ya, lebih santai. Dan berikutnya mungkin saya akan ngobrolnya punya waktunya 10-15 menit aja gitu ya. Dan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar nih ya. Amin. Oke, gini. Apa nih Bu Atin yang mau Bu Atin obrolin sama saya? Jadi gini ya Bu ya, kemarin itu saya sudah ada kegiatan di GTK, itu ada kegiatan biasa rutinitas per bulan, bahwa saya itu ditunjuk gitu di situ untuk mengikuti lomba kreativitas sebagai perwakilan dari Kecamatan Cimahi. Tapi saya tuh merasa kayak kayaknya bisa nggak ya gitu, kayaknya kok ragu gitu loh untuk mengikuti itu tuh. Oke, jadi kalau lihat obrolan yang saya tangkap dari Bu Atin ini, Bu Atin itu bingung, punya rasa ragu gitu ya, karena harus mewakili lomba kreativitas gitu. Terus apa yang Bu Atin ragukan dari yang Bu Atin takutkan sehingga Bu Atin menjadi ragu? Ya sebetulnya itu kan masih banyak ya guru-guru yang senior gitu ya, yang kayaknya tuh kalau menurut saya sih lebih mampu gitu. Terus juga kan dari situ mungkin dari kompetensinya juga mungkin lebih banyak daripada saya gitu, jadi saya kayak minder aja gitu Bu. Oke, jadi mungkin ada rasa minder ya, minder karena dipilih, dan mungkin menurut Bu Atin banyak guru senior yang lebih mampu seperti itu. Kalau boleh tahu kreativitas lomba apa sih yang dimaksud oleh Bu Atin ini? Kreativitas untuk barang-barang bekas gitu Bu, barang-barang bekas nanti yang bisa dimodifikasi seperti untuk sebagai bahan ajar misalnya seperti itu. Oh, jadi menjadi sebuah media pembelajaran nih. Oh begitu. Itu waktunya kapan Bu Atin? Masih lama sih Bu, sekitar 2 bulan lagi lah insya Allah. Luar biasa ya, berarti Bu Atin sebetulnya sudah diberikan kepercayaan ya oleh Ibu Kepala Sekolah sebagai untuk memimpin lomba kreativitas itu. Berarti sekarang nih kira-kira apa yang harus Bu Atin pikirkan atau menghadapi kegelisahan yang Bu Atin rasakan ini, Bu Atin harus seperti apa nih kira-kira? Mungkin ya kalau dari saya sih, saya mau searching ya Bu ya, saya mau searching gitu untuk kegiatan apa sih, media pembelajaran kira-kira yang bisa menunjang untuk kegiatan lomba saya itu apa. Terus saya juga mungkin bakal tanya-tanya juga mungkin ya ke rekan-rekan saya gitu, rekan-rekan di sekolah saya kira-kira yang bisa membantu saya untuk menyiapkan kira-kira media apa yang bisa digunakan. Juga mungkin saya mau cari tahu juga rubrik penilaian dari lomba-lomba itu, mungkin itu ya bisa saya lakukan. Luar biasa berarti ya sebetulnya Bu Atin sudah memiliki solusi yang memang membuat Bu Atin akan lebih mudah menghadapi pekerjaan itu. Nah itu kan dalam soal pekerjaan nih Bu Atin. Kalau untuk Bu Atin sendiri menghalangi rasa ketidakenakan itu terhadap guru senior, apa tuh Bu Atin kira-kira harus bagaimana gitu untuk menghadapi itu? Mungkin saya akan mencoba untuk membuat dulu ya, untuk mencoba membuat hasil karya dari modifikasi tersebut yang nanti akan saya perlihatkan mungkin di perkumpulan IGTK selanjutnya, kan masih panjang ya di bulan selanjutnya. Mungkin dari situ akan terlihat ya, mungkin dari hasil saya, kalaupun misalnya mungkin kurang atau ada harus yang ditambahkan mungkin bisa di kegiatan tersebut. Dan juga dari situ mungkin saya bisa lebih percaya diri mungkin apa ya, dari senior-senior gitu yang bisa melihat dari hasil karya saya mungkin. Jadi kayak buat itu bikin sampling dulu, gitu. lalu buatin presentasikan di depan teman-teman gitu ya. Luar biasa, itu memang sudah itu salah satu langkah yang tepat yang akan Bu Atin lakukan. Kira-kira untuk memenuhi langkah-langkah buat yang tadi Bu Atin inginkan itu kapan? Secepatnya Bu ya, mungkin secepatnya akan saya persiapkan. Saya kolaborasikan juga mungkin dengan rekan sejawat supaya nanti untuk menampilkan sampel itu bisa lebih optimal. Oke. Saya tertarik dengan kata Bu Atin itu soal saya kolaborasi dengan rekan sejawat. Berarti kira-kira apa yang akan Bu Atin lakukan dengan rekan sejawat sebelum mempresentasikan kepada GTK lainnya? Ya mungkin saya akan memberitahukan gitu ya ke rekan sejawat bahwa
saya akan mengikuti lomba tersebut dan hal-hal yang harus dipersiapkan apa gitu supaya mereka juga paham dan mungkin bisa saya ajak kerjasama untuk mempersiapkan Luar biasa ya. Saya harap acaranya lancar ya Bu Amin, Atin. amin, amin, amin. Kita sudah ada di penghujung acara nih. 15 menit ini waktunya sudah tidak terasa Bu Atin. Terasa ya Bu ya? Iya betul, tidak terasa sekali. Tadi Bu Atin sudah mengidentifikasi bahwa permasalahannya seperti ini dan tanggung jawab Bu Atin untuk melaksanakannya seperti apa, solusinya sudah didapatkan oleh Bu Atin, lalu waktu yang akan direalisasikannya bagaimana gitu. Dan saya sangat penasaran nanti 2 minggu lagi ke depan, boleh ya saya bicara dengan Bu Atin lagi ya? Mudah-mudahan ada, iya ya, jadi ada apa ya, ada waktunya dan bercerita 2 minggu itu sudah dikerjakannya apa saja. Saya sangat tertarik dengan apa yang ingin Bu Atin lakukan. Baik begitu Bu Atin, sebelumnya saya mau tanya nih bagaimana rasanya setelah bercerita dengan saya? Alhamdulillah ya, saya sempat apa ya, jadi plong gitu. Iya. Mungkin saya jadi lebih semangat, lebih percaya diri lagi. Mudah-mudahan saya bisa gitu ya untuk mewakili Kota Cimahi untuk mengikuti lomba ini. Oh luar biasa Bu Atin, saya dukung sepenuhnya nih Bu Atin. Terima kasih. Saya tunggu cerita berikutnya ya Bu Atin ya. Terima kasih sudah berkunjung ke sekolah saya loh. Iya, terima kasih teman-teman juga. juga Sama-sama, salam buat semuanya ya. Betul. Iya, sama-sama. Oke, Ibu, jadi gimana? Tadi itu Bu Atin teman saya. Gitu. Menurut pengamatan itu seperti apa? Iya Bu Dika, alhamdulillah ya setelah tadi ada Bu Atin, mungkin Bu Atin sudah menemukan solusi seperti apa gitu. Dari percakapan yang telah saya amati itu, alhamdulillah ya Bu Dika juga sudah memberikan yang terbaik lah buat kuci itu ya. Bu Dika juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Atin, sehingga Bu Atin juga apa ya, ada dalam apa, tergerak hatinya untuk memberikan solusi diri sendiri, mungkin dia bisa menjawab. Akhirnya dari sana mungkin ada penguatan tersendiri ya buat Atin. Alhamdulillah akhirnya Bu Atin juga sudah menemukan solusi yang harus dia yang harus dia ambil. Nah setelah saya melihat dari percakapan coaching tadi yang tadi dilakukan oleh Ibu sedang dengan Bu Atin, di situ saya udah melihat bahwa rangkaian dari alur yang itu sudah sesuai ya. Di situ ada tujuan, ada identitas, ada aksinya, dan ada tanggung jawab. Tapi mungkin di sini tidak Ibu sendiri tidak menanyakan tujuan langsung. Jadi apa tuh tujuannya gitu. Dan pada dasarnya emang udah disebutkan sih apa tujuannya. Cuman Ibu tidak memberikan tujuannya apa gitu kan. Tidak seperti itu mungkin yang pertama. Nah yang kedua di situ ada identitasnya, identifikasinya juga ada Bu Antin. Di situ aksi nyatanya juga, di situ udah tergali juga oleh seorang coach Ibu, dan tanggung jawabnya juga ada. Tapi sedikit tapi sebenarnya udah bagus sih. Cuman sedikit itu jadi skala Bu Atin itu kira-kira Bu Atin itu pingin di level berapa tuh, dan persiapan Bu Atin itu sebelum dia, karena kan di situ tadi Bu Atin sudah, saya tidak pede nih gitu. Mungkin ketidakpedeannya itu dia itu ada di skala berapa? Mungkin ada, kalau dikatakan dari 6 atau 8 mungkin dia ada di skala berapa. Terus ketika Bu Atin mau mengikuti lomba itu, apakah dia targetnya di skala angka berapa nih? Kalau misalkan Bu Dika menanyakan 8 sampai 10, apakah dia 9 atau berapa, mungkin seperti itu. Tapi pada dasarnya sih dengan tidak menyebutkan dari skala dan tujuan juga, mungkin dari perkataan Ibu yang tadi udah Ibu berikan pertanyaan berbobot, itu sangat membantu Bu Atin juga ya. Dan pada dasarnya mungkin Bu Atin juga dapat tergali masalah yang dia hadapi. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak Ibu hasil pengamatannya. Mudah-mudahan saya lebih baik lagi untuk menjadi coach. Terima kasih banyak sama-sama Ibu. Aduh maaf ya mengganggu kegiatannya Bu Atin juga yang sangat sibuk Bu Atin. Mungkin kemarin saya pingin ini nih, ada yang apa namanya, ada yang mengamati saya. Ini Bu, kebetulan ada teman saya nih yang memerlukan bantuan saya gitu. Namanya Bu Dika. Iya. Bu. Mungkin di sini saya mengundang Ibu itu untuk mengamati saya Bu, nanti dengan Bu Dika dari rakan kucing itu. Terima kasih banyak ya sebelumnya atas undangannya gitu. Semoga Ibu dapat melakukan proses coaching dengan baik. Tapi sebelumnya Bu, sebelum Ibu melakukan coaching ini, apakah Ibu sudah menyiapkan rubrik-rubrik penilaian untuk proses coaching ini? Oh iya,
Kebetulan mungkin pada kucing ini saya sudah menyiapkan sesuai dengan alur cerita Bu, di mana mungkin saya akan menanyakan kepada coach itu di mana tujuan, identifikasi, aksi nyata dan tanggung jawab. Mungkin saya sudah siapkan semua itu Bu. Masya Allah, luar biasa lah ya. Kalau dari proses coaching ini, apa yang ingin Ibu kembangkan? Mungkin saya itu ingin mengembangkan ya sesuai dengan saya itu menginginkan pertanyaan-pertanyaan saya Bu. Jadi saya menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, di mana pertanyaan dari saya nanti akan diberikan kepada Kuci. Kuci juga akan merasa tergugah dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang diberikan oleh saya. Mungkin itu Bu yang saya luar biasa. Nah, dari bagian-bagian tadi yang sudah disebutkan tadi ya Ibu. Nah, kompetensi mana mungkin yang lebih spesifik nih yang ingin Ibu observasi? Mungkin di sini saya juga mungkin akan mengobservasi ya dari Kuci itu, di mana saya ingin mengidentifikasi lebih lanjut itu. Jadi rencana aksi apa nih yang akan dia lakukan, di mana masalah dia, dan saya akan observasi dari rencana aksi dia sendiri gitu. Jadi saya nanti akan melihat nih, karena kan dia bertanya kepada saya, tapi saya akan mengembalikan lagi. Nah itu saya tuh pingin tahu nih apa gitu. Nah seperti itu Bu mungkin yang saya ingin. Baik. Nah, mungkin dari beberapa ya kompetensi yang ingin dikembangkan tadi, nah tentunya Ibu ingin ada tujuan ya, tujuannya. Nah, dari sini saya pengen tahu nih tujuan dan indikator ketercapaian dari yang Ibu inginkan itu dari Kuci seperti apa? Mungkin indikator yang ketercapaian dari nanti hasil dari kucing itu, mungkin saya menginginkan adanya tujuan yang diharapkan oleh kucing itu, di mana tujuan yang dia harapkan itu saya itu menginginkan tujuannya itu terlaksanakan sesuai dengan harapan yang mungkin seperti itu Bu. Baik, kalau seperti itu silahkan dilaksanakan. Mudah-mudahan berjalan. Ya. Aku nanti saya tolong diamati ya Bu ya. Siap. Lagi Bu Dika sebentar lagi Bu. Iya. Halo Bu Dika, alhamdulillah akhirnya datang juga. 5 menit lah. Tapi enggak sih, aku enggak lama, cuma tadi sambil nunggu Bu Dika saya ngobrol dulu sama gitu. Bu. Maaf nih tadi ada macet di luar, jadi memang sedikit terlambat ya. Iya nggak apa-apa. Ini kemarin Bu Dika kita kan udah cetan ya di WA, mungkin Bu Dika kemarin pengen bertemu. Ada apa nih? Kebetulan saya ada waktu nih. Kebetulan saya ada waktu dan kita bisa bertemu di sini. Nih kira-kira ada apa sih Bu Dika? Nggak ada apa-apa sih sebetulnya, saya cuma pengen curhat sama Bu Siti. Nih Bu Siti, boleh kan ya? Ya emang enggak lah, makanya ada waktu gimana nih? Iya. Enggak sih Bu Siti, saya cuma punya permasalahan secara pribadi aja sebetulnya. Tapi mungkin permasalahan yang saya dapatkan ini bisa menambah ke orang-orang di sekitar saya, terutama di kulit saya masalah pembelajaran. Yang awalnya mungkin mungkin karena kesibukan yang terlalu banyak yang saya lakukan, lalu tiba-tiba anak-anak juga jadi menurut saya sih agak terbengkalai gitu, agak terbengkalai pembelajarannya di kelas. Jadi saya kadang bingung gitu, aduh apa saya salah, apa saya harus bagaimana, terutama saat kemarin libur nih. Saya sempat libur 2 minggu menuju itu menjelang tahun ajaran baru. Iya. Nah itu kan agak sedikit nyaman sekali waktunya untuk leyeh-leyeh, leha-leha begitu ya. Nah begitu kembali ke dalam kegiatan, tiba-tiba semuanya itu kayak sudah mulai harus start lagi dari ternyata diri saya belum start gitu. Jadi mulai dari saya menulis modul, lalu saya ada kegiatan CGP, lalu pembelajaran juga di kelas, dan anak-anak sudah mulai dewasa. Jadi kalau protes atau misalnya komplain itu sudah memang pasti bisa komplain gitu, nggak kayak anak kecil. Mereka pasti bilang, ibu kenapa ibu begini, kenapa begitu. Jadi mungkin terasa juga perasaan anak-anak kayak Bu Dika sibuk banget gitu. Yang biasanya bagaimana gitu sih. Oh mungkin kalau saya ambil ya dari masalah Bu Dika, mungkin di sini itu karena baru masuk karena udah libur dari 2 minggu, dan ketika masuk juga itu banyak tugas yang dilaksanakan, tugas itu semakin menumpuk gitu. Nah mungkin di sini tujuan ibu sendiri yang ibu harapkan itu apa? Sebetulnya sih saya inginnya yang pertama tujuannya ngobrol sih sebetulnya, curhat aja. Mungkin ada sama-sama yang punya, karena kalau saya curhat sama orang lain belum tentu orang lain yang memiliki kegiatan sama dengan saya malah apa sih Bu Dika sok sibuk atau bagaimana. Tapi mungkin dengan orang lain yang mungkin lebih bisa mendengarkan, mungkin juga
minimal membuat saya merasa tenang dan tersampaikan sih gelisah gundarnya saya itu seperti itu. Oh ya, mungkin di sini mungkin Bu Dika menginginkan bahwa ketika tujuannya itu ingin apa ya, ingin merasa senang dengan tugas-tugas yang secara bentok ya dikerjakan seperti itu. Nah mungkin kira-kira Bu Dika ketika melaksanakan langsung dari kegiatan yang tadi yang banyak itu, ketika baru 2 minggu Bu Dika langsung masuk itu, kriteria Bu Dika itu sebelum ada rencana Bu Dika ke depannya, rencana kriterianya itu kalau dilihat dari presentasi itu kira-kira berapa tuh? Di angka berapa? Maksudnya kegiatan saya? Iya. Kegiatan saya ya memang kalau misalnya secara hati saya siap atau tidak itu di sekitar 20% menuju 30%, Pak. Dengan kegiatan saya harus full 100%. Jadi mungkin kalau dilihat di sini itu Bu Dika kesiapannya ini ya masih harus betul-betul disiapkan gitu ya. Nah mungkin kira-kira nih apakah ada Bu Dika ada nggak rencana yang akan dilaksanakan ketika Bu Dika itu karena kan tidak begini, masa sih saya selamanya seperti ini gitu, saya juga harus bangkit nih gitu. Nah apakah ada rencana yang membuat Bu Dika itu semakin semangat dan ingin meningkatkan kriteria dari tadi yang 20% itu? Oke, sebetulnya saya sudah lakukan ini ya. Jadi sebetulnya saya sudah menyusun prioritas saya menyusun kegiatan saya pakai tabel prioritas. Jadi kira-kira apa yang harus saya dahulukan. Dan memang ternyata hasilnya menurut saya memang anak-anak dulu, pembelajaran anak dulu, dan mungkin bisa disambil dengan kegiatan CGP yang modul mungkin bisa saya bukan kesampingkan, tapi mungkin ketika itu menjadi urgent, saya tidak abaikan dulu tuh pikiran ke modul gitu. Setelah itu selesai baru saya fokus lagi ke modul, mungkin begitu sih. Jadi saya menyusun tabel prioritas begitu sih. Ya bagus sih Ibu, jadi di situ mungkin ketika Ibu menyusun mana dulu nih yang harus dilaksanakan gitu kan, oh ini kayak ini dulu gitu. Jadi ketika ada penyusunan rencana yang harus dilaksanakan, yang pertama dulu apa dan kedua apa, yang paling penting dulu apa, mungkin indikator yang Bu Dika harapkan itu apa nih? Ya intinya saya siap secara psikis atau dari mental saya ya, karena sebetulnya awalnya kita bersemangat nih, sangat-sangat bersemangat untuk menghadapi segala kegiatan yang memang sudah tertiming gitu, sudah timing, semuanya tepat waktu, tugas tepat waktu, modul tepat waktu, pengajaran juga baik. Nah ketika libur itu memang kayaknya awalnya ingin menikmati liburan, tapi kok begitu jadi kesana nggak siap gitu ya, karena masih keenakan yang kemarin gitu ya, mungkin itu. Ya makanya saya susun dulu tabel prioritas, saya mencoba itu, lalu ya mencoba memotivasi diri sendiri aja ya. Mungkin seperti itu ya Bu Dika. Jadi mungkin implementasinya mungkin Bu Dika juga akan melaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Nah kira-kira Bu Dika apakah sudah menyusun rencana itu? Kebetulan rencana sudah disusun, hanya mungkin minggu ini masih sudah mulai dilaksanakan oleh saya. Cuman hasilnya untuk bagaimana secara mental saya, apakah ternyata saya lebih enjoy atau tidak ya, dan saya rasakan gitu. Oke, ternyata ketika saya sudah mulai menyusun prioritas, saya sudah mulai tenang. Ketika ada judet untuk waktu, tegang tugas, enggak luas lagi kan. Awalnya luas, bagaimana ini gitu. Tapi ya alhamdulillah setelah menyusun prioritas itu sudah mulai berjalan dengan di relnya itu. Jadi karena udah tersusun seperti itu, jadi ketika kita akan mendapatkan tugas, kita juga nggak akan kaget karena itu udah sesuai dengan susunan yang telah kita buat. Nah mungkin, dari kriteria tadi Bu Dika kan, Bu Dika itu di angka 20 nih, 12 sampai 30. Ketika Bu Dika setelah menyusun rencana yang telah Bu Dika susun gitu, kira-kira ketercapaian Bu Dika itu setelah Bu Dika melaksanakan rencana yang dilaksanakan Bu Dika itu kira-kira di kriteria angka berapa tuh? Jujur sih sudah 100% ya. Jadi karena memang sudah mulai ngalanyahan kalau bahasa Sundanya apa ya. Jadi kalau sudah mengawali menstartkan dirinya, setelah saya susun itu berarti saya sudah nggak kemana-mana lagi pikirannya. Saya sudah fokus dengan apa yang sudah rencanakan. Jadi mungkin targetnya memang 100% sih, kembali lagi ke semangat yang awal. Wah hebat sekali Bu Dika. Itu kan kalau udah angka 100 itu udah wah. Tapi
ketika Budika mengatakan bahwa saya harus 100, berarti Budika itu udah mempersiapkan dari awal ya, saya udah siap nih gitu. Karena mungkin dari masalah Budika yang pertama itu bukan berarti masalah menjadi gimana ya, menjadi wah saya tidak bisa, tapi dengan adanya target, dengan adanya dengan adanya susunan rencana yang telah Budika lakukan gitu, mungkin itu betul-betul Budika lebih siap dengan menghadapi apa yang akan dilaksanakan ke depannya gitu, dan seperti itu. Hebat ketika saya salut ya sama ibu, ketika ibu mengatakan targetnya 100, berarti ibu udah betul-betul semangat lah udah menyusunnya dengan sesuai. Nah kira-kira Budika ini dilaksanakannya kapan tuh? Dilaksanakannya apa udah apakah belum gitu ya. Jadi sebetulnya sedang ya. Jadi mungkin target saya 2 minggu saya evaluasi diri saya sendiri lagi gitu. Jadi 2 minggu ini saya menilai, merefleksikan diri saya apakah saya sudah memang sesuai lagi dengan rules-nya atau belum. Karena memang kalau sebagai perempuan banyak yang kesepian, keluarga ya, tugas. Orang nggak akan pikir bahwa double job ya, triple kill gitu. Tapi orang sana kan nggak ada yang nggak ngerti, ada yang bilang so sibuk, ada yang bilang anaknya dibiarin, padahal kita sudah berusaha. Betul. Tapi ya itulah, terkadang ya jangan, saya tidak menilai pandangan orang lain, yang penting saya sudah melaksanakan kewajiban saya merasa ya apa ya maksudnya ya itu tadinya menyusun prioritas dulu seperti itu lah. Ada kira-kira dari percakapan ini Budika kan udah menemukan rencana aksi yang akan dilaksanakannya seperti apa. Nah terus Budika juga akan sudah melaksanakannya, tanggung jawabnya sudah ada. Nah kira-kira Budika sekarang bagaimana nih perasaan Budika sekarang? Saya lebih tenang sih sebetulnya ya, lebih tenang karena memang sebetulnya saya butuh teman curhat gitu. Kenapa? Karena memang itu yang tadi saya katakan, bahwa belum tentu saya katakan kepada orang lain itu akan menilai saya secara objektif. Pasti akan ada judgement atau misalnya membuat ya suruh siapa ibu ikut begini, suruh siapa begitu ya. Nah dan itu mungkin ketika saya sedang down itu membuat saya down lagi. Jadi terima kasih banyak Bu Siti ya. Jadi saya membuat lebih saya motivasinya ada, spiritnya ada, bahagianya ada karena bertemu dengan orang yang memang tepat menurut saya begitu. Ya mungkin setelah pembicaraan ini mungkin Budika juga sudah menemukan solusinya, dan Budika juga udah merasa tenang. Mungkin dari mungkin 2 minggu minggu dari sini nih pembicaraan ini, mungkin saya sangat berharap nih hasil apa nih yang telah Budika dapatkan. Mungkin sudah menemukan kriteria yang Budika harapkan yang tadi ya, yang 100% atau bagaimana. Mungkin saya 2 minggu dari sekarang saya menginginkan cerita lagi nih Budika apa nanti hasil dari yang telah direncanakan sama Budika ya. Mungkin siap-siap nanti mungkin saya juga akan bercerita refleksi diri betul. 2 minggu ya apa yang sudah saya dapatkan. Ya seperti itu ya mungkin Budika mungkin karena Budika udah menemukan solusi, mungkin alhamdulillah ya Budika, saya juga menunggu nanti hasil dari Budika yang akan lakukan. Mungkin alhamdulillah sudah beres, dan kebetulan mungkin Budika saya ada waktu pagi ini nggak apa-apa ya Budika. Terima kasih banyak ya saya mendengarkan curhat saya. Mungkin nanti saya akan kembali lagi. Iya siap agak. Terima kasih Budika ya. Assalamualaikum. Duh Bu Atin maaf nih. Gimana nih tadi saya sama Bu Budika kan udah bicara nih, itu teman saya Budika yang mau minta solusi. Nah tadi mungkin setelah tadi Ibu mengamati bagaimana tuh tadi kucing yang udah saya lakukan. Luar biasa sekali ya Bu ya gitu. Saya juga sebetulnya ingin menanyakan nih perasaan Bu Siti setelah menjadi coach gitu untuk teman Bu Siti sendiri, perasaannya gimana nih? Nah ketika saya memberikan coach kepada teman Apakah saya tercapai gitu dengan tujuan-tujuannya? kalau menurut saya sih saya sudah tercapai. Kenapa? Karena kuci itu juga merasakan adanya kebahagiaan, adanya tenang katanya setelah adanya kucing yang telah tadi dilaksanakan. Jadi mungkin tujuan yang diharapkan juga sudah mungkin tercapai mungkin. Nah itu alhamdulillah. Dari pengamatan saya sih sebetulnya semua sudah berjalan dengan baik ya. Coach itu juga sudah melakukan proses coach dengan baik gitu, sehingga seorang coach tersebut bisa memunculkan berdasarkan data-data dari saya itu bisa memunculkan solusi-solusi sendiri dari proses coach tersebut ya. Begitu Bu Siti, alhamdulillah luar biasa sekali. Mudah-mudahan berlatih terus ya, insyaallah. Terima kasih ya Bu Atin atas waktunya, karena saya juga mungkin minta kepada Bu Atin untuk mengamati saya. Terima kasih Bu Atin. Hatur nuhun, sami-sami Bu Siti. Selamat pagi kawan, hari yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Atin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih undangannya ya. Kemarin Bu Atin WhatsApp saya katanya hari ini saya dicoba untuk menjadi observer gitu. Karena ada proses coaching ya. Betul Bu. Sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih banyak Ibu sudah mau menerima undangan saya dengan kegiatan Ibu ya. Sangat sibuk. Terima kasih banyak ya. Ya, terima kasih juga ya. Nah, Bu Atin, sebelum kita mulai saya melihat proses coachingnya nih, saya pengen tahu dulu, Bu, apakah Bu Atin sudah mempersiapkan rubriknya sebelum proses ini dan bagaimana persiapan Bu Atin? Ya, alhamdulillah sudah Bu. Saya sudah menyiapkan rubrik-rubrik penilaian untuk kegiatan coaching ini. Lalu bagaimana nih kompetensi coaching apa yang ingin Bu Atin capai ketika nanti proses coaching? Iya, kalau untuk semua ya keseluruhan mudah-mudahan bisa tercapai semua dari tujuan, aksi dan juga tanggung jawab nanti mudah-mudahan insya Allah tercapai semuanya. Lalu secara spesifik gitu, yang ingin diobservasi itu ketercapaiannya, kompetensinya bagaimana? Untuk sebagai yang buatin harapkan. Ya mungkin nanti kan secara ketika prosesnya berjalan gitu akan muncul ya mungkin solusi-solusi dari coaching itu sendiri gitu yang dimana saya hanya memandu saja gitu, mendampingi saja gitu yang tentunya nanti solusinya mah akan muncul lagi dari coaching tersebut sendiri. Jadi Bu Atin sudah siap sebetulnya ya, sudah mempersiapkan sebelumnya untuk proses coaching ini. Lalu indikator ketercapaian apa nih yang dari tujuan pengembangan si coaching ini yang diharapkan? Ya saya berharap sih yang pertama proses coaching ini berhasil ya Bu ya. Tentunya dari saya sendiri bisa memandu atau memimpin coach ini supaya dapat memotivasi, memunculkan dan solusi-solusi itu sendiri yang nantinya akan muncul dari coach itu sendiri. Luar biasa kalau gitu ya, sudah siap kalau begitu. Insya Allah Bu. Mudah-mudahan nanti begitu. Siapa nih temannya nih kira-kira yang ada temannya? Oh Bu Siti ya. Sebentar lagi nih Bu, udah 5 menit lagi. Oke, udah datang ya. Biar saya tunggu ya. Iya, datang ya kalau sudah siap nanti panggil saya saja. Ya, terima kasih banyak ya. Nih Bu Atin, saya baru datang. Gak apa-apa kan Bu Atin, maaf ya. Gak apa-apa Bu. Ya, gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, terima kasih juga atas undangannya hari ini. Kemarin tuh masuk ke WhatsApp anak saya untuk datang di sekolah Bu Siti hari ini. Mungkin kita bisa ngobrol, mungkin tidak lama ya Bu ya, mungkin sekitar 10-15 menit. Oh iya, gimana Bu Siti? Ada yang bisa saya bantu? Iya nih Bu Atin, maaf ya. Ini sebetulnya saya itu dari kemarin pengen ngobrol sama Bu Atin terus. Soalnya gini ini mungkin salah satu masalah saya juga ya, dia bukan masalah belajar juga, tapi ini menyangkut masalah program yang di sekolah. Gini Bu, biasanya kan kalau program sekolah itu dibuat ketika 1 tahun atau 6 bulan sekali ya. Dimana ketika saya dengan guru-guru yang lain telah membuat harapan, rencana, program-program yang akan dilaksanakan gitu. Nah, setelah rencana-rencana itu ada tersusun, akhirnya mereka itu dalam pelaksanaannya itu tidak 100% gitu Bu. Jadi mungkin rekan sejawat saya dan guru-guru yang lain dalam melaksanakan program itu harus selalu diingatkan, dan saya juga kadang kalau saya sering mengingatkan gitu kan, saya juga kadang jadi gimana ya Bu ya, jadi saya lagi gitu, jadi capek begini gimana ya biar mereka juga sama-sama tahu bahwa itu adalah program gitu, bukan kalau program sekolah kan bukan program saya ya Bu ya, tapi kan program itu sekolah berarti harus bersama-sama. Mungkin seperti itu Bu kendalanya. Oh iya, setelah saya tangkap ya dari cerita Bu Siti barusan gitu ya, mungkin di situ kurang adanya kerjasama ya, gitu. kurang memahami atas tugas masing-masing ya gitu. Nah kalau dari Bu Siti sendiri nih, misalnya keinginannya seperti apa sih? Saya itu menginginkan ya Bu ya, bahwa program itu dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Jadi saya menginginkan program itu dilaksanakan sesuai dengan visi misi sekolah itu sendiri.
ketika program itu terlaksana dan tersusun baik, mungkin itu juga mungkin salah satu kriteria yang menjadikan sekolah itu menjadi ada peningkatan ya Bu ya dari program yang telah saya buat. Mungkin seperti itu Bu. Sekali ya, maksudnya di situ apa ya, harapan-harapan ya mungkin seperti itu. Nah kalau dari masalah tadi gitu ya, seberapa apa ya, kalau direntangkan tuh kira-kira dari 1 sampai 10 tuh ada di rentang mana gitu? Kalau rencana yang telah dibuat ya dalam pelaksanaannya itu, kalau saya lihat kayaknya di angka 67 deh, karena kan tidak ada kerjasama itu ya Bu, jadi itu kok sangat minim sekali gitu Bu. Menurut saya seperti itu. Kalau begitu kira-kira nih menurut Bu Siti ya, apa gitu yang bisa membuat rekan-rekan sejawat itu bisa apa ya, bisa dari dalam diri sendiri gitu, bisa mengetahui tugas-tugas masing-masing, kira-kira apa nih? Ya mungkin ini saya juga rencana saya nih ya, tapi saya juga baru rencana yang ingin saya lakukan gitu, agar rencana itu terlaksana dengan baik. Saya ingin adanya surat keputusan dari kepala sekolah gitu Bu. Jadi di mana ketika kepala sekolah membuatkan SK dari setiap program yang akan dilaksanakan gitu, di mana setiap dari SK itu akan ada yang penanggung jawab kegiatan. Jadi setiap guru dan rekan sejawat itu mempunyai tanggung jawab masing-masing. Nah selain dari SK juga mungkin saya menginginkan adanya poster-poster yang ditempel di sekolah lah, atau di ruang kepala sekolah atau di ruang guru, program yang akan dilaksanakan. Mungkin dengan ditempelnya poster mereka juga akan melihat, oh ya bulan ini akan ini ya, dengan terlihatnya program itu dan disertai dengan SK yang dibuat oleh kepala sekolah, semakin kuat kan mereka juga, oh ini tanggung jawab saya gitu. Jadi saya juga gak akan selalu mengingatkan karena udah tersusun, udah terlihat gitu di sana. Mungkin seperti itu Bu rencana saya. Luar biasa, itu rencana yang sangat bagus sekali Bu Siti, dimana apa ya, selain ada SK tertulis gitu ya dari kepala sekolah, ada juga media-media yang bisa mengingatkan mereka secara langsung gitu ya, nggak usah dikasih tahu perseorangan gitu. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah mungkin tadi kan kalau rencana sebelumnya tuh proses apa ya, mengetahui tugas-tugas masing-masing itu di angka 6 atau 7 ya. Nah setelah Ibu Siti ada rencana ini, kira-kira di poin mana nih? Mungkin kalau untuk ketika rencana aksi saya udah terlaksana, mungkin saya menginginkan kriteria yang saya harapkan, saya tidak di atas 10 ya, karena mungkin ini kan baru keinginan saya, pelaksanaannya mungkin tergantung dari kebersamaan kita. Mungkin saya di angka 8 dan 9. Masya Allah, itu sudah angka yang cukup tinggi ya. Nah setelah itu kira-kira kapan nih Bu Siti bisa apa ya, untuk merealisasikannya? Kalau untuk merealisasikannya, mungkin kalau untuk kepala sekolah saya mungkin secepatnya Bu ya, minggu-minggu ini mungkin minggu-minggu ini saya mungkin akan lakukan kepala sekolah bahwa apa yang saya inginkan dari aksi saya itu, saya akan menghadap kepala sekolah dan mudah-mudahan kepala sekolah juga menginginkan semua rencana yang telah saya buat. Masya Allah, luar biasa. Semakin cepat semakin baik ya. Iya, apalagi sesuatu hal yang baik, ide-ide yang baik itu memang harus segera direalisasikan gitu, supaya tidak lupa, kehilang seperti itu. Nah kira-kira perasaan Bu Siti nih setelah tadi sudah ada rencana, sekarang gimana? Untuk sekarang mungkin ya perasaan saya lega Bu, lega, tenang, bahagia dan percaya diri. Kenapa? Mungkin dari masalah yang saya hadapi sebetulnya mungkin saya juga menginginkan seperti, tapi setelah ada penguatan dari Ibu, setelah ada coaching ini dilaksanakan, saya semakin kuat gitu, dimana apa yang saya rencanakan didukung juga oleh Ibu dengan dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan kepada saya, mungkin sama dengan saya harapkan mungkin seperti itu. Jadi mungkin alhamdulillah saya semakin lega dan saya semakin percaya diri. Yang pertama memang harus seperti itu ya Bu ya. Dan setelah ini nih Bu, saya juga pengen tahu nih nanti ya, ketika Ibu sudah merealisasikan gitu ya, melakukan
kerjasama tadi kira-kira keberhasilannya seperti apa. Nah saya juga pengen tahu, mungkin boleh ya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi nanti di lain waktu kita mudah-mudahan kembali. Mudah-mudahan mungkin rencana saya juga berhasil Amin, ya, amin, doakan ya. Mudah-mudahan berhasil ya positif ya, tetap semangat untuk memotivasi teman-teman seperti itu. Terima kasih Bu Siti. Iya, terima kasih Ibu saya ya. Ya, Terima kasih. sama-sama Bu Siti. Assalamualaikum. Semangat. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum Monika. Waalaikumsalam, Batin. Gimana? Aduh, terima kasih banyak ya Bu. Gimana Bu tadi Sama-sama nih. setelah melihat saya Ya. melewati saya Ada beberapa nih yang saya pengen tanya dulu sama Bu Atin nih. silakan. Kira-kira menurut Bu Atin apakah tadi ketercapaiannya sudah sesuai dengan apa yang Bu Atin harapkan atau belum? Kalau menurut saya sih tadi sudah selesai ya, sudah sesuai ya gitu, sesuai dengan alur tujuan juga aksi nyata dan juga tanggung jawab dari coach tersebut. Jadi memang sudah luar biasa ya. Jadi maksudnya Bu Atin sudah menganalisis sendiri bahwa ternyata ketercapaian yang Bu harapkan sudah tercapai. Nah, Bu Atin saya sedikit nih ada mencatat sedikit ini ada beberapa catatan yang memang mungkin saya harus sampaikan kepada Bu Atin. Seperti alur tirtanya memang sudah sesuai, lalu mendengarkan dengan rasa, dan mungkin yang tadi yang terakhir itu hanya belum terlihat mencatat permasalahan yang disampaikan oleh coach gitu. Tapi mungkin itu bisa seiring dengan berjalannya jam terbang. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi coach yang hebat ya. Amin ya. Itu saja, memang yang lainnya sudah luar biasa ya. Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu ya. atas masukannya. Terima kasih.